Ya, namanya juga karyawan. Ya, halo guys. Halo guys, Selamat datang di podcast namanya juga karyawan bersama aku Nopan. saya Dwi. Di podcast ini kita akan membahas soal berbagai macam hal dari sudut pandang karyawan. Iya. Gitu kan ya. Ya, baik dulu. Apa kabarnya nih yang ngedengerin? Baik-baik saja kan. Ya semudah-mudahan baik-baik saja. Mudah-mudahan. Dengan berbagai macam permasalahan problematika masing-masing orang lah ya. Emang ada masalah apa sih? Gak tahu sih. kan Oke. kan nggak ada manusia yang hidupnya tuh cuma lempeng-lempeng aja, nggak ada kan? Nggak ada. Pasti ada berbagai macam masalah. Gitu. Tapi saya merasa hari ini saya nggak punya masalah sih. Mungkin udah teknik kayaknya ada. Gak tahu. Jadi gimana kita mau ngebahas apa nih di episode pertama ini, episode perdana? Karena ini episode perdana banget. Kita perkenalan dulu nggak sih? Perkenalan boleh. Dan backgroundnya. Boleh. Dari Adwi dulu. Oh, dari saya dulu. Iyalah. Perkenalkan, nama saya Michael Sumakan. Mantap. Sorry, nama saya Dwi. Saya itu udah bekerja dari 2011 sebagai karyawan. Sebelum sebagai karyawan itu sebenarnya udah bekerja dari SD mah. Anjir. Dari Kerja SD. apa di SD? Dari SD itu orang tua lebih prefer segala sesuatu yang kamu mau, kamu harus melakukan sesuatu dulu sebelum dapat itu. Anjir. Bijak Mantap ya? sekali ya. Wih, iya, diajar bijak sejak dini. Jadinya apa? Tua sebelum waktunya. Kalau aku sih ya nama aku Nopan lah ya, nama aku Nopan. Terus background aku tuh ya karyawan. Ya namanya podcastnya juga kan namanya juga karyawan, berarti karyawan. Oh, saya pikir Anda ini loh anggota ABRI loh. Bukannya Abri juga karyawan? Sorry. Iya, bener. Kan punya atasan karyawan. Karyawan juga Sorry. betul. Nggak bercanda itu mah. Abri. Abdi negara kan ya, bukan karyawan. Oh. Terus Aku karyawan Dari? dari tahun 2017. Kebetulan aku tuh seorang perantau. Oh, Kebetulan seorang perantau. bentar. Dari 2000 berapa? 2017. Salim aja. Ya, sorry. Harusnya bukan panggil A, Bapak. Salah dong. Mang. Ya memang gitu sih, muka juga kayak mang saya mah. Tapi aku pribadi ya, pribadi. Waktu kan aku tuh sempat ngojek nih, jadi ojol. Jangan jadi ojol dulu atuh. Apa? Kan tadi perkenalan belum beres. Perantau dari? Oh, perantau. Sorry. Perantau dari Tasik. Oh, orang Tasik. Orang Tasik. Nah, sekarang merantau Tasik ke yang Bandung. Nah, Tasik yang spesial dari Tasik apa? Apa? Kebanyakan sih sama sih kayak kota-kota lain. Oh iya. Cabai-cabeannya, Oh. janda pirang, Oh. gitu-gitu sama. Iya. Saya nggak kepikiran Nggak ada yang ya. berbeda sih. Kalau di Cimahi itu saya nggak ada janda pirang, adanya janda blonde. Blonde lebih ke eksekutif lah ya. Iya, lebih eksklusif gitu. Iya, eksklusif. Tapi tetap aja sih, kok pakai mio nggak pakai helm, pakai celana pendek ngapain ya? Nah, balik lagi. Terakhir itu apa? Itu Apa? yang apa ya tadi tuh? Awal mula kerja. Kan Oh. ngojek. Oh, yang ojek. Betul. Nah, tadi kan kita tuh sebelum itu tuh kita ngebahas yang manggil Adu itu sebagai Mang atau Om kan. Iya. Nah, BTW aku tuh ada cerita. Apa tuh? Aku kan pernah ngojol nih, jadi ojek online. Suatu waktu ada Anjir, sewaktu-waktu. anjir. Once upon a time, anjir. Terus. Nah, ada satu waktu aku tuh kan lagi nangkring nih, lagi nongkrong, nunggu orderan datang. Oh iya. Biasalah kan gitu, pakai motor, ya duduk di bukan duduk sih. Stop dulu di pinggiran jalan. Ada bocil-bocil SD lewat. Iya. Bocil-bocil SD lewat. Manggil lah. Apa? Mang, Cowok ganteng godain aku dong. Bukan, anjir. Oh, enggak, oke. manggil. Mang, antelah balik. Anjir. Jadi hati nggak ada yang enak. Anjir. Sumpah. Jadi hati. Bukan karena diantar baliknya gitu. Cuman gara-gara dipanggil Mang. Orang can nerima dipanggil. Anjir. Enggak tuh tadinya kan gini problemnya. Orang Indonesia itu kan jiwanya muda dan umurnya muda, mukanya boros ya. Iya. Nggak tahu kenapa tuh, boros banget. Jadi ya mau gimana ya, namanya juga. Tapi kan menurut
riset yang ada di sosial media. Oh iya, yang apa tuh? yang backgroundnya kan kotak-kotaan, terus yang si captionnya tuh ditaruh di sebuah box yang di depannya ada kotak, terus ada riset kata-kata kan itu buat anak-anak zaman sekarang itu tuh riset atau survei yang valid katanya. Bukan dari universitas mana, tapi dari sebuah konten dijadikan sebuah kalau itu tuh data yang valid. TPS juga mendingan pakai kotak, nggak valid juga tetap aja. Ada apanya? Kita skip, kita lanjut yang lain ya. Gimana? Ya kan menurut zaman sekarang sosial media tuh kan jadi apapun yang diinfokan di sosial media tuh kan datanya katanya valid nih. Apalagi yang kayak vokatif gitu, voice, Nah, iya udah iklan channel naon Nah, buat orang-orang zaman sekarang itu kan valid nih. Nah, pernah ada riset nih, ada riset katanya buat orang-orang yang kelahirannya tahun 90-an itu tuh mukanya awet muda gitu. Dan kebetulan saya itu Gen Z. Saya itu Gen Z, kelahiran 98. Tapi ketika di jalanan ada bocil SD manggil aku emang, anjir penerima aing teh. Orang jadi hati kelahiran 90 disebut muda, saya nggak setuju sih, karena saya merasa waktu saya SMA saya udah dipanggil bapak ya. Lebih ngerelate saya kayaknya. Cuma saya terima-terima aja, memang muka saya boros gitu. Balik lagi ke yang kurang berdamai dengan diri sendiri berarti. Udah berdamai ya tuh, udah berdamai. Harusnya berdamai sih. Jangan di rumah berantem sama muka di cermin ya, nggak boleh ya. Oh, enggak. Kita balik lagi ke yang tapi tadi. biasanya kalau kita kayak ngelihat diri sendiri di cermin, untuk sebagai cowok kita tuh suka merasa kalau kita tuh ganteng sendiri. Sumpah men. Ada pepatah kayak gini, ternyata Jeffrey Nicole tuh ganteng, terus kirain gua doang. Anjir, gila. Anjir. Tapi sumpah orangnya pernah kayak gitu nih. Orang merasa kalau ngecatnya ganteng habis mandi cuman ternyata pas berangkat sampai sekolah atau sampai kerja gitu ternyata hinya ya. Belek kayak kene gitu. Ningali bebaturan si hidungnya teh masih ada upilnya. Tapi menurut dia mah ganteng, ternyata pandangan orang POV-nya jelek kan. Meskipun udah dibikin glow up sama mamahnya kan, pakai bedak semuka-muka gitu kan. Enggak, tapi aku curiganya memang ternyata kayaknya tiap kaca kita tuh ada filternya. Ada sih kayaknya. Ada. Makanya kita merasa ganteng. Mungkin dari sana awal mulanya tercipta filter itu. Enggak, awal mula tercipta filter tuh kan karena rokok. Nah, tuh. sorry dari bapak-bapak, maaf ya. Oh, jokesnya tuh gitu. Maaf. Oh, aduh itu ternyata jokesnya tuh gitu, guys. Sorry, mohon maaf ini mah kelewatan Ampura. Balik lagi ke yang tadi, kan kita ngomongin awal mula kerja nih. Awal mula kerja tahun berapa dari Aldo? Aku tuh 2017. Betul, itu di mana kerjanya? Di PT Pit Sensor. Gila. Sensor ya. Kan harusnya disensor dari editor. Tapi kita kan nyensor di kreatif sumpah. Terus kita itu kerja mandiri aja. Kerja mandiri. Tapi itu sebelum kerja itu emang sebelumnya pernah berkegiatan kerja juga kah, atau ngapain misalnya kayak di rumah ngebantuin apa, misalnya yang benar-benar dibayar atau mungkin ikut sama orang, atau pure memang baru lulus langsung kerja di sana? Oh enggak, emang kebetulan pas di Tasik tuh di kampung halaman tuh kayak bantu-bantu saudara yang punya apa ya, kayak dia tuh freelance lah. Nah aku bantu-bantu lah gitu. Tapi dikasih ada hasilnya? Ya kalau ada dikasih, kalau enggak ya terima saja. Oh berarti enggak, tapi dijanjikannya dapat upah nggak? Dapat. Oh berarti udah jadi karyawan dong itu Karyawan. Itu berarti dari tahun 2016. Aku kan lulus sekolah 2016 nih. Anjir, muda gila. 2016 aku tuh. Gila. 98 tuh masih Gen Z. Sorry, ini kayaknya teksnya kita bukan namanya juga karyawan, tapi lebih ke bapak dan anak. Ya, lebih ke sana sih. Lebih masuk isu. Terus. Dari situ baru ke merantau ke Bandung. Ya, itu udah langsung masuk ke PT itu tuh. Udah, atau ikut orang dulu berarti? Belum. Asalnya tuh aku main ke Bandung tuh emang cuma buat main doang. Ada siapa di sini? Pertama emang si ngejual diri.
Anjir. Enggak, maksudnya jual diri itu kan nyuci yang lain gitu. Oh. Maksudnya gitu, jadi kuli itu kan menjual diri juga. Ngejar Jasa, bola, jasa. ngejar bola. Ngejar bola. Istilahnya ngejar bola. Oke, terus Enggak, jadi kan aku pertama ngerantau ke Bandung tuh niatnya cuma pengen main doang awalnya. Oh. Cuman emang kebetulan orang tua tuh emang tinggal di Bandung. Tuh, orang tua tinggal di Bandung. Jadi Bener-bener edit Tasik naon. Iya, orang tua di Bandung edit Tasik Jadi kan- dileutik gitu. jadi kan nih orang lain pasti bakal mikir gitu sih. Nah, terus? Jadi kan backgroundnya tuh kan si mamah aku tuh aslinya orang Tasik. Tuh. Orang Tasik, babe orang Jawa cuman Jawa Lampung. Nggak, bentar. Anda blasterannya nggak jelas. Ibu Tasik, Bandung. Orang Tasik yang diam di Bandung. Bapak Jawa tapi Jawa Lampung. Jadi milih. Anda sebenarnya orang mana? Saya curiga Anda orang Bangladesh sebenarnya. terus. Nah, ya kan gitu. Nah, si orang tua aku tuh kan si mama sama si bapak tuh ketemu lah Di saat di perantauan itu di Bandung. di Bandung. Di Bandung. Oh, bapak ngerantau, Ya. mama ngerantau. Oke. Bertemu, nikah, cubleem kan. Cubleem. Cubleem melahirkan sesosok anomali yang bernama Novan ini. Oh iya. Karena kalau misalkan aku diurus di Bandung, sedangkan mereka kerja, aku mau diurus sama siapa? Gak mungkin Nah. dong sama Jin. Oh. Gak mungkin kan? Iya, Gak mungkin kan kalau keluarga aku tuh indigo gitu kan? Oh iya. Tapi kan bisa tutupin untuk nasi goreng. Aduh. Nggak, terus. Nah, akhirnya mereka tuh berpikir orang tua aku tuh anjir ini anak jadi beban doang gitu kan. Gila udah Kita kan dari jadi kerja, beban. kita kan kerja. Iya. Masa cuma jadi beban doang? Ya udahlah, Iya. ditenang lah ke Tasik anjir. Oh, anjir sekarang. Sorry mas, sorry Oh. pak, ini bercanda. Oh, berarti sekarang Nandang bisa langsung sampai Tasik guys. Sekiranya aku sampai Gawang doang. terus. Nah, ditenang lah ke Tasik. Ah, Diurus di Tasik. Sama? Dari kecil sama Uwa. Oh, sama Uwa. Uwa tuh buat yang belum tahu, Uwa tuh kakaknya orang tua kita. iya. Sama ini suara sirine ambulan. Wow. Tarzan Lanjut. Ditenang lah. Tarzan gimana? Wah, enggak. Bahasa dari situ sih. Terus. Ditenang lah ke Tasik. Diurus di Tasik dari kecil sampai lulus SMK. Kebetulan aku tuh SMK bukan SMK. Tapi orang tua suka bolak-balik Tasik gitu. Suka. By the way, emang anak keberapa dari bapak saudara? Anak pertama Punya adik? punya. Sekarang? Beda 10 tahun. Sekarang tuh dia baru masuk SMK. Enggak, tapi ada di Tasik juga. Tapi anak cuma 2. Hmm, Cowok-cowok. cowok-cowok dua-duanya. Gelut wae. Pasti. Yang mempersatukan aku sama adik aku bisa nambah gak adui? Uang. Bukan. Mesum. Oke guys, hari ini kita konteksnya bokep. Enggak. Terus? Gak ada pendekatan yang kayak adik kakak kayak orang lain ya kan gitu. Adikku sayang, mau main kemana? Gak ada. Nggak, tapi literalinya memang kayak gitu loh. Karena notabene gini, cowok dan cowok pasti akan bertengkar, akan menemukan sesuatu yang notabene-nya akan mempersatukan, entah itu uang, mungkin kayak tadi Ya. masalah mesum dan yang Ya. lain-lain. Aku percaya itu. Otomatis. Karena notabene-nya aku pun punya kakak perempuan. Ketemunya susah Pak. Dalam artian Ya. ketemu tuh bukan ketemu orangnya, tapi ketemu untuk damainya susah karena apa? Ya, Beda didikan lah. ya. Gitu. Apalagi kan biasanya kebanyakan kakak sama adik itu ada rasa irinya masing-masing. Betul. Betul kan? Biasa kayak gitu. Nah, waktu itu juga aku gak terlalu deket. Deket-deket tuh cuman karena apa? Karena status kita aja yang adik kakak. Tapi untuk bertukar pikiran, nah itu temu-temunya tuh di mesumnya itu, kelakuan mesumnya itu dua-duanya sama. Oh. Apalagi dia masuk, apalagi dia tuh masih SMK. Beda berapa tahun? Berarti sekarang baru mau 16 16. tahun. Beda enggak, bedanya berapa tahun berarti? 10 tahun. Berarti kalau misalnya kita jatuhnya ke Real Black, mungkin dia jatuhnya masih ke anime-anime. Mm-mm. Nggak tahu Real Black nggak? Ya bisa jadi. Nggak tahu Real Black? Ya. Tahu Real Black nggak? Real kan? Gak tahu. Oh nggak tahu, maaf. Kayaknya bokep saya kejauhan. Sorry guys, sorry. Kita mah mesumnya bokep-bokep hentai sih. Malah guling. Enggak. Nah, lanjutin tadi. Berarti kerja merantainya ke orang tua, terus ngerantau. Nah, sebelum ngerantau tuh kan kata orang tua tuh kayak gimana ya? Oh, si Nopan udah lulus, udah bisa ngasilin uang dong. Bantu-bantulah sini ke Bandung lagi. Oh. Enggak deh, enggak kayak gitu enggak.
Bercanda, Jadi bercanda. untuk bapak ibu, tolong anaknya dididik dengan baik. Kayak ini susunya minumnya susu kambing etawa. Terus Padahal aku kalau depan mereka nggak bakal berani bercanda gini sih. beraniin dong, kepelakin. Pak, Anjing. apa kabar? Gitu. Ditampar lah bolak-balik tak. Terus Nah, di apa? main ke Bandung kan? Main ke Bandung lah. Terus? Awalnya tuh aku tuh mau ikut teman di salah satu perusahaan keuangan Perbankan. perbankan. Oke. Iya memang Anda terlihat bisa jadi teller loh. Ya sih buat pinjam-pinjaman Maaf, gitu. teller ya, bukan teller. Oh teler agak sedikit mabok ya. Iya, terus Nah, udah nanya-nanya informasi ada lowongan enggak, dapatlah ada lowongan di sebuah perusahaan yang perbankan itu. betul. Buat jadi apa ya namanya tuh custody katanya tuh. Custody. Kalau nggak salah mah job desk-nya tuh jadi kita tuh ngitung-ngitung uang lah. Gila, kerjaannya guys. Keren Ini, kan? ini curak ya, pakai lidah. Sedikit sombong mungkin ya. Mungkin ini sedikit sombong yang nggak perlu juga. Iya, tapi kan uang orang ya. Untuk seseorang yang lulusan SMK kan bisa diterima kayak gitu kan sesuatu yang membanggakan. Anjir, gila. Buat saya sih biasa aja ya. Terus? Nah, dari 23 yang mendaftar, cuman aku doang yang keterima. Tapi dari pihak si perusahaannya meminta buat aku tuh ngumpulin semua persyaratan dokumen buat dikumpulin sekarang. Nah, sedangkan aku tuh lupa dokumen-dokumen aku buat ngelamar itu ditinggal di Tasik. Pinter banget, orang pinter banget. Dikasih kesempatan lah sama si pihak perusahaan 2 hari buat pulang, sehari buat pulang ke Tasik, terus balik lagi ke Bandung, Yes. kasih lamaran, besoknya langsung kerja. Betul. Karena Ternyata? saya tuh kan pemalas. Oh, Saya itu pemalas, apalagi harus bolak-balik kayak gitu kan. background Anda lazy person ya? Yes. Oh iya, terus? Ya pada akhirnya gak diambil lah si kesempatan kerja itu. Gila, dibuang begitu saja. Dan keluarga-keluarga yang di Tasik pada bilang, "Ai goblok sih mah tadi coklat gawean sakit tuh alus." Kan apalagi kan UMR Bandung kan lumayan lah pada waktu 2017 bisa dibilang kalau di compare sama di Tasik kan jomplang banget. Nggak beda gini ya. Bandung sama Tasik kalau di comparein UMR-nya bakalan beda karena Bandung notabene kota, Tasik itu lebih dekat ke Nigeria. Ya sih. Ya sih. Tapi kan dari segi alam lebih bagus Tasik daripada Bandung, dan Bandung bagusnya apa? Apa? Dari Bandung segi alam bagusnya apa? Dia cuma ngandelin UMR dan kota doang kan. Tapi dari segi alam Jalan Bandung oh iya. apa? Kan Bandung lautan. Apinya mah enggak lautan. Lautan apa nih? Banjir. Kita ke yang berikutnya guys. Oke, jadi lanjut ke yang tadi. Jadi nggak diambil. Ya, enggak diambil. Maaf ya, ini karena banyak menyangkut dengan pemerintahan, jadi kita coba skip dulu ya. Oke, lanjut. Gimana? Pada dikata-katain lah sama saudara di Tasik, dibilang tolol, goblok lah kayak gitulah. Iya, gilaan. Emang didikannya keras sih. Oh, terus pas Enggak bilang sih, cuman emang kita mah khayalan aku bisa aja. ya udah. Emang tolol belegum terus kita langsung ngomong emang gitu. Cuman emang iya sih ngebodoh-bodohin. Kesempatan yang begitu bisa dibilang begitu bagus loh ya untuk orang lain yang pengen kerja di sana, aku malah menyanyiakannya. Nah, si bapak pun gak terlalu mempermasalahkan si bapak yang di Bandung ini, si bapak Ori, bukan KW, Ori. Bentar. Oke, terus? Nah, ya gak apa-apa lah. Nah, Si ibu pun gak mempermasalahkan, si mamah juga. Maaf, kita pause dulu konteksnya guys. Pendingan omongan keluarga daripada omongan orang. Oke, lanjut. Yes, benar. Habis dari sana, seminggu luntang-lantung doang kan di Bandung. Dimasukin lah sama si bapak, soalnya kan aku gak ada tujuan nih, gak pernah bilang sesudah beres sekolah tuh ada tujuan apa. Gak bilang mau kuliah, gak bilang mau kerja. Akhirnya Jadi nggak mau jadi anak emo. gak lah anjir, terlalu berandal. Because senang gue bilang tahu nggak? Terus. Nah, akhirnya mungkin si bapak juga udah
agak kesel ya. Ini orang, ini anak udah Disekolahin, dibiayain, masih jadi ini anak beban. udah ini anak udah lulus sekolah tapi gak mau ngapa-ngapain kan, sebel juga kan sebagai orang tua. Akhirnya dia tuh minta persyaratan ya formalitas buat lamaran, akhirnya masukin ke sebuah perusahaan yang sampai sekarang aku kerja. Emang bapak kerja di situ juga? Enggak, dia cuman punya temen orang dalam. Oh, jadi freelance, bukan freelance, privilege untuk masuk ke dunia kerja itu benar kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang sedang berusaha untuk masuk dunia kerja, pengen ada privilege, ya saya bilang, untuk apa? Lihat dia, ini orang tua juga. Apa itu kerja keras, apa itu sebuah kepintaran, yang menentukan kita sukses adalah orang dalam. Mohon maaf dia aja, saya nggak ikut-ikutan dia aja ini. Saya emang nggak ikut-ikutan. Lanjut. Nah, Oke, akhirnya sampai sekarang ya. dari sana sampai sekarang kerja masih di sana. Oh, sempat katanya kan tadi kita dengar sempat ngojek ya, betul? Sempat ngojek Ngojek di lah move di Gobray. di yang warna kuning-kuning itu. Oh, tai. Oh, yang kuning-kuning berarti ini ya. Bumblebee ya? Nah, Bumblebee. Bumblebee. Soalnya bisa berubah jadi transformer robot. Oh, tapi saya pernah sering lihat tukang ojek itu kocak loh. Helmnya oranye, bajunya hijau, motornya kuning. Mungkin itu yang disebut kalau di Dragon Ball itu fusion. Oh, kok saya lebih nggak ke fusion, kayaknya itu Intel. Oh, mungkin. Ya, biasanya kan Intel kayak gitu ya. Ya. Biasanya harganya murah. Ya. Mungkin dia rangkap jabatan. Jobdesknya. Padahal kerjanya bukan itu. Oke guys, maaf kita skip lagi, mending fusion aja, ini bahaya banget ya, maaf. Lanjut terus. Itu berapa lama ngojek? Ngojek tuh cuma 6 bulan sih. Pernah ini? Oh, cuma 6 bulan. 6 bulan. Sekarang udah nggak? Udah nggak sekarang mah. Oh, pernah ini. Capek. Apa? Oh, capek. Pernah ketabrak tete pernah. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Oh, kenapa tuh? Gak enak ya bawa motor sambil ini sih. Apa? Selama ngojek tuh aku mungkin mayoritas tuh dapat orderan cuman kirim-kirim barang sama makanan doang. Oh, tapi lebih enak dong. Tapi kan hitungannya. Tapi kan apa? Untuk seorang ojol pasti ada satu hal yang pengen didapatkan. Guys, jangan kebanyakan nonton film Siska ya. E-nya 3 jadi kayak gini ntar. Nggak Gojek dapat yang lebih. Pengen atuh ngerasain yang suka di share orang-orang di Twitter, prank ojol gitu kan. Kok aku gak pernah? Ciri gila. Saya sempat terpikir untuk melakukan itu tapi kayaknya nggak pantas ya. Saya takutnya lebih ke ditampar dan dibilang, "Bapak jangan mesum." Jadi saya nggak mau ngojek. Gitu aja. Berarti udah sampai 6 bulan, sekarang udah enggak? Udah enggak sekarang mah. Sekarang lebih fokus apa? Membentuk diri. Mungkin lebih fokus ke refleksi diri aja sih. Anjir. Refleksi diri, refleksi kaki anjir. Biar sembuh kok penyakit. Harus banyak tafakuran. Subhanallah. Masya Allah. Ngomongin tafakuran tadi pengen ketemu taya-taya kok ngojek. Padahal segitu cerita dari kehidupan aku. Sekarang Adui. Kalau aku kerja dari 2011. Tapi sebenarnya literally kerjanya memang dari kecil. Karena kebetulan walaupun Bapak dulu pegawai BUMN. Cuman pada saat kejadian itu pas aku udah mulai kerja itu, Papa udah mulai kena PHK massal. Gitu. Jadi Papa tuh memang, aku anak kedua dari 4 bersaudara, dan laki-laki paling gede. Jadi Papa tuh, almarhum Papa lebih tepatnya jadi ngedidiknya mencari uang gak gampang. Kalau kamu sesuatu, usahakan bantu apa dulu, ngapain dulu, nanti baru dapat upah. Itu kejadian dari SD sampai SMK, di mana SD untuk jajan, SMP untuk study tour, sampai akhirnya SMP pun untuk jajan sama untuk study tour juga. Tapi kalau untuk jajan mungkin dari Papa. Tapi kalau untuk study tour biasanya kerja di Om, karena kan dulu Papa dapat orderan dari Om juga, Om punya CV lah. Jadi emang dari kecil juga emang udah dididik buat mandiri gitu. Betul. Jadi ngehargain uang tuh jangan dihabisin seenaknya gitu. Biar kita lebih menjaga uang lah.
Terus sekarang gimana? Tetap aja boros. Apa itu punya keuangan? Gak guna banget, Pak. Apa Sumpah. itu ya? Apa itu? Dapat duit foya-foya lah. Sisanya Foya-foya. pinjol. Enggak bohong. Enggak bohong, Pak. Maafin aku ya, Pak. Hidup hanya sementara. Enggak, jangan ikut-ikutan mereka ya, Pak ya. Aku mohon maaf. Nah, terus. Nah, itu kerja ikut Om tiap liburan, tiap musim liburan sekolah tuh pasti kerja karena notabene yang lain liburan aku kerja. Tapi karena mungkin Om juga kan kadang ponakannya pada datang, jadi ya kita sambil kerja sambil liburan lah. Waktunya mungkin orang kerja tapi aku diajak liburan. Bayarannya nggak seberapa tapi buat aku lumayan lah ketika mereka orang-orang dapat jajan dari orang tuanya, tapi kan aku nggak, karena si papa harus berpenghasilan minim lah, udah dapat PHK masal kan. Sampai akhirnya kerja di 2011. Sebenarnya papa bijak juga dalam artian mungkin orang tua sekarang menuntut tiap anaknya lulusan mana harus kerja di mana. Oh iya. Cuman papa tuh dulu waktu zaman aku udah lulus tuh sampai bilang ini, Mas, kamu udah lulus, papa kalau kamu mau kuliah boleh, tapi papa udah nggak ada biaya. Kalau kamu mau kuliah biaya sendiri. Dan kalau kamu mau kerja, jangan pernah berpikir kerja harus sesuai dengan jurusan, tapi di mana aja. Ya. Yang penting kerja, yang penting halal. Itu untuk anak-anak sekarang jika mau bisa kasih pesan, kerja di mana aja guys. Ya. Jangan pernah ngerasa Jangan bahwa- terlalu pilih-pilih juga. Ya, Karena itu juga setidaknya dengan kerja dimanapun kita punya portofolio, kita punya CV untuk dimasukin buat apa ya? Buat jenjang karir yang selanjutnya. nah, ya, Gitu. itu sih. Karena pengalaman itu emang cukup penting buat kita melawan industri-industri yang udah kompetitif banget. Betul. Tapi tetap dukungan orang dalam nomor satu. Jadi buat kerja keras. Pasti. Apa itu kerja keras? itu awal pertama kerja itu di punya tetangga, dia punya usaha produksi sablon. Tapi itu cuma beberapa hari doang sih, karena notabene-nya masuk ke sebuah perusahaan tekstil. Ya. Terus dari situ pindah-pindah kerja lah dari 2011, sempat di F&B, sempat juga di maskapai, sempat sampai akhirnya jatuh lagi sekarang di sebuah perusahaan servis lah, servis barang itu. Jadi ya Udah berbagai macam-macam bidang berarti ya? iya pernah. Dulu waktu nganggur, literally lah, apa nyebutnya ya? Alhamdulillahnya aku jarang nganggur. Sekalinya nganggur pun pasti ngambil ngambil bagian lagi nih, kayak bagian lain lah, kayak misalnya sempat kerja di paket walaupun bentar, nganter kan. Sempat juga kerja di temen dagang kerupuk, dia tukang ngebungkusin gitu. Sempat jadi kuli juga gitu. Jadi kalau misalnya disebut ngerasain banyak ya belum ngerasain lah. Humble. Anjir. Dia mencoba humble. Banget. Kayak gitu sih sampai sekarang. Jadi kalau misalnya disebut pengalaman lumayan, tapi nggak mungkin beda-beda lah gitu. Jadi kalau misalnya dari Anova nih, dengan keadaan aku kayak gitu ya, kita udah bahas Anovan kayak gimana. Kalau misalnya nih ngelihat peluang kerja sekarang nih untuk anak-anak baru nih, misalnya kita ngambil pandangan dari kita untuk anak-anak lulusan SMK nih. Ya. Anovan yang sebagai Gen Z, anjir, Z-nya itu zebra. Menurut Anovan nih, kira-kira apa sih yang harus dipegang untuk anak-anak baru sekarang sebelum kerja sih? Itu kita nggak ambil dalam artian lulusannya ya, karena kita ambil pokoknya anak baru apapun itu ya. Mau lulusan kuliah kayak SMK kayak gitu. Ya. Mungkin sedikit cerita juga. Satu hal yang aku sesali dari dulu sampai sekarang adalah tidak mencari skill yang bisa aku Upgrade. fokuskan. Soalnya untuk zaman sekarang itu semua bidang pekerjaan itu kompetitif. Jadi kalau lu cuman mengandalkan kalau diri lu itu seorang generalis, bakal susah dapat kerja. Tapi kan kalau tadi di obrolan kita kan kita mendengar bahwa Bapak suka hentai kan, itu kenapa tidak difokuskan? Karena walaupun Bapak masuk ke dunia kerja sekarang, itu bisa jadi tolak ukur orang-orang loh. Karena notabene kan mereka akan mencari petuah. Link mana yang baik ya.
siapakah tuh yang baik? Mungkin bisa saja gitu kan. Video-video hentai itu kan kita upload terus dimonetize dengan website kita sendiri, sebenarnya bisa. Iya. Cuman kan setidaknya saya juga punya moral gitu kan. Gak mungkin dong disebarluaskan ke Ini ya, orang lain. bulut laut. Cukup konsumsi sama diri aku sendiri, sama adik aku. Oke. Padahal bisa loh sebenarnya. Karena Karena untuk laki-laki apapun yang menyatukan itu pasti bokep. Pasti bokep. Untuk laki-laki yang mungkin belum nonton, setidaknya sekali seumur hidup. pasti betul. Itu declare lah. Pasti kelepasan tiba-tiba di sosial media, kelewat gitu pasti ada. Kalian para cowok anjing jangan munafik ya. Kalian semua pasti pernah nonton bokep anjir. Gak kok aku mah iklan ya, aku mah video klip gitu Ben ya. Maaf. Jangan generalisir ya, saya mah gak ikut-ikutan. Ini mah Gen Zebra. Oke, berarti apa tadi? Lebih ke Untuk bersaing, untuk bisa bersaing di buat bisa survive di kehidupan ini gitu. Lo minimal punya satu skill yang bisa lo fokuskan untuk dijual ke orang lain. Berarti intinya lebih fokus pada apa yang ingin kita kuasai ya. Berarti misalnya katakanlah dia di akuntansi, seenggaknya untuk kita lulusan tertentu, entah itu SMK ataupun kuliah, di range untuk fokus pekerjaannya katakanlah di 80% lah ya. Jadi ketika masuk kerja seenggaknya jangan hanya teori aja tapi dengan praktek juga. Jadi ketika masuk pun udah langsung bisa menyesuaikannya, nggak terlalu ribet gitu ya. Nah, tapi itu pun kalau emang kalian pengen punya jenjang karir yang bagus. Tapi kan semua orang ada pengen punya jenjang karir yang bagus dong. Tapi kan ada juga yang cuman berpikirnya tuh ini terlepas dari benar dan salah ya. Banyak juga orang-orang yang kerja cuma sekedar untuk menutupi segala kebutuhan hidupnya doang. Apakah itu salah ya? Menurut aku nggak salah juga. Ya. Atau itu kayak keyakinan mereka dan kita nggak bisa mempermasalahkan keyakinan orang kayak gimana kan. Kalau misalkan mereka cuma pengen kerja untuk sebagai kebutuhan kehidupan mereka doang, untuk sekedar makan dan tempat tinggal dan pakaian ya, it's okay gitu. Cuman kalau lu pengen punya jenjang karir bagus, punya pengalaman yang bagus, ada perkembangan dalam hidup, ya setidaknya lu harus punya satu skill yang bisa lu fokuskan untuk dijual ke industri-industri yang ada. Oke, betul. Karena aku pribadi cukup menyesali itu. Dari dulu gak pernah memfokuskan skill-skill yang pernah aku minati. Emang dulu skill yang minati apa sih? Ya, sepak bola, main bola kan dulu pernah. Oke, terus. Sampai sekarang juga suka main bola, cuma sekadar buat happy doang. Emang sepak bola bisa bikin masuk pabrik? Bisa. Kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan yang punya tim ya, buat diikuti buat turnamen, pokoknya yang kompetisi. Nah, biasanya orang-orang yang punya nama di sepak bola biasanya bakal kepake. Betul. Karena memang aku pernah lihat, dan bukan pernah ngalami juga beberapa, terutama BUMN-nya guys ya. BUMN itu ternyata mereka punya jalur untuk prestasi. Jadi apapun hobi itu tentang olahraga itu kok bisa difokusin dan coba untuk apply nih. Ya, apapun olahraga yang lu suka, mau itu catur lah. Ya kalau emang itu lu punya potensi di sana, jangan disia-siakan. Tapi kalau misalnya untuk olahraga adu kaleci itu bisa nggak sih? Itu lebih kepakainya bukan di perusahaan sih. Antar kampung saja lah cukup. Buat Agustusan. Tarkam adu kaleci. Ya, setidaknya punya piala yang bisa dibanggakan dipajang di lemari, meskipun piala itu terbuat dari plastik. Anjir, juara satu adu kaleci. Ya kan? Gila. Ya, kapan lagi kan? Ngapain? Setidaknya kan punya piala. Iya punya jalan. Betul, iya sih. Berarti fokus sama upgrade skill lah ya. Ya. Generalis boleh. Cuman kalau pengen berkembang dengan generalis itu ya harap bersabar aja karena pesaing lu banyak. Betul. Gitu.
Oke juga Dan sih. aku pribadi jujur, aku gak punya skill apa-apa, makanya cuman kerja di karyawan. Kita nggak punya skill apa-apa, makanya ini kita bikin kayak gini. Kok kita punya skill nggak di sini? Udah kerja fokus, Iya. udah jadi bos. Ngapain ya? Ngapain? Kuliah enggak kan gitu. Apalagi aku kebilangnya orang yang lazy person itu. Itu pun karena ya aku gak punya skill apa-apa. Berarti bener banget ya kata Bruno Mars yang today I don't feel like doing anything. Anjay, Gila. kelas. Lagu bener-bener. Gelo. Nah, Boleh gitu. berarti gitu ya. Kalau pesan-pesan Adwi buat orang-orang yang pengen nyari kerja atau yang udah punya kerja untuk bisa bertahan nih, untuk bisa survive di keadaan zaman sekarang. Mungkin kalau Kira-kira ada masukan atau saran atau apa? mungkin nggak akan untuk orang yang udah bertahan di tempat kerja ya, tapi lebih ke yang baru masuk kerja. Mungkin tadi yang dari Anovan bilang betul juga, itu untuk fokus dan upgrade skill. Kalau buat aku sih pesan untuk anak-anak yang atau orang-orang yang mau masuk kerja sekarang, tadi lulusan apapun, lebih ke be humble guys. Kerja Ya. itu dari apapun, dari bagian manapun. Kita nggak pernah tahu rezeki kita kayak gimana. Kayak misalnya lu lulusan S1 misalnya, kita ambil lulusan S1 lah, atau misalnya lulusan jurusan apapun, tiba-tiba ditempatkan yang perusahaan yang bukan perusahaan lah, ditempatkan di bagian yang notabene yang nggak sesuai, Ya, kejar dulu aja. ya, Terkait dengan ada di Anovan bilang difokuskan skillnya, walaupun ibaratkan sorry tapi kan aku udah fokus di skill aku, nggak masalah, skill ya, kamu gak tetap apa-apa. dipegang Ya, dikit, skill pegang. tapi itu untuk portofolio kamu ketika masuk kerja, seenggaknya kamu pernah pengalaman bekerja Ya. gitu loh maksudnya. Nah, itu pun kan skill tuh belum tentu harus buat pekerjaan di sebuah perusahaan juga kan. Betul. Skill tuh kan kita bisa buat jadi freelance kita. Bahkan banyak orang juga yang sukses dari freelance, bukan selalu mulu dari perusahaan tempat kita kerja. Misalnya aku pernah dengar cerita ada orang lulusan perguruan tinggi negeri, dia ditempatin jadi OB, sampai akhirnya sekarang jadi bos gitu, punya istri cakep, di novel. Nah, gitu, karya orang ternyata itu kan novel fantasi ya. Ya nggak apa-apa kan saya bercerita ya, namanya juga novel fantasi ya. Jadi ya buat ngehayal boleh, tapi untuk reality kayaknya ya elah, masih aja ngayal. Ya, bisa gitu sih maksudnya, tapi lebih ke humble sama apapun bagiannya. Ya. Ambil aja sih kobalakuma, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita dari mana. Ya, Kita benar. nggak pernah tahu itu cocok untuk kita atau enggak gitu. Ya. Apalagi yang buat ini kan buat yang fresh graduate kan. Betul. Jangan jijian. Betul. Jangan jijian dulu. Jangan muluk-muluk pengen kerja di mana, pengen dapat gaji berapa. Yang penting lu punya pengalaman dulu buat jadi portofolio di kerjaan-kerjaan yang lain. Betul. Nah, karena ini ada juga istilah kayak gini. Sorry, aku udah sekolah atau aku udah kuliah, masa dapat kerjanya nggak sesuai sama passion aku, guys. Passion itu with pain, sumpah. Passion itu with pain. Orang mengikuti passionnya dia itu semua diambil karena rasa sakit dulu, bukan passion itu mengikuti apa yang kita pengen. Contoh, Ya. percaya nggak sih ada istilah jangan jadikan hobi sebagai pekerjaan, tapi ada orang yang bilang hobi yang dibayar itu menyenangkan. Oh iya. Hobi yang dibayar itu menyenangkan, Ya. tapi ketika itu sudah menjadi pekerjaan itu sebenarnya nggak enak. Makanya ada istilah hobi is hobi. Iya lagi. Ya. Pekerjaan adalah pekerjaan. Jadi kalau bisa jangan menyangkut pautkan itu. Kalau memang mau silahkan, tapi itu tidak akan semenyenangkan ketika udah jadi pekerjaan. Notabene contoh kayak gini. Contoh paling lazim itu adalah fotografer. Kita senang fotografer. Aku senang fotografer. Aku senang fotografer dengan notabene-nya apa yang aku pengen, apa yang aku punya, dan apa yang pengen aku lihat. Tapi kalau udah jadi pekerjaan, kamu nggak bisa menentukan itu baik kamu karena apa? Karena ada customer yang pengen sesuai apa yang dia pengen. Ada Itu udah tuntutan. Betul, itu nggak enak. Dan itu gak enak kan? Betul. Yang harusnya kita tuh bisa happy dengan hobi kita. Betul. Tapi karena ada tuntutan, jadi kan kesenangan itu mau disimpan di mana kan? Betul. Ya. Kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang sekarang mengikuti passionnya, sebenarnya ya itu tadi. Mungkin itu adalah hobinya dia yang dibayar, tapi itu akhirnya menjadi pekerjaan dan bukan jadi hobi lagi. Berarti ada pain di situ namanya, ada kesakitan di situ. Ya. Dan benar kata beberapa influencer bilang ya, passion itu bukan definisi passion itu sekarang agak beda gitu. Ada ambigu ya?
Orang-orang bilang passion itu kan tentang kesukaan kita. Sedangkan yang aku setujui adalah beberapa influencer ngomong kalau passion itu dimana kita mau dimana kita mau direpotkan dengan pekerjaan itu. Betul. Dengan keikhlasan kita, dengan ketulusan kita mengerjakan sesuatu yang bisa yang membuat kita tidak nyaman. Kita ikhlas melakukan itu meskipun itu tidak nyaman buat kita. Karena kita suka mungkin ya. Betul. Kita senang kita disusahin. Ya, itu yang dibilang passion kata beberapa influencer. Betul, kayak misalnya kita punya bapak, ibaratkan dia kerja capek sana sini dapat gajian untuk keluarganya. Itu lihat, itu bukan passion, itu tanggung jawab ya, beda ya. Tanggung jawab. Itu tanggung jawab ya, tanggung jawab passion ya beda. Itu mah beda-beda gitu. Setuju. Nah, gitu. Terus ya terus kan banyak juga yang bilang kalau passion itu yang tentang ya kayak quotes-nya Ridwan Kamil, apakah itu benar atau salah ya tergantung POV-nya masing-masing ya. Betul. Tergantung sudut pandang atau perspektif masing-masing. Tapi untuk saya pribadi mohon maaf buat Pak Ridwan Kamil, saya kurang setuju untuk quotes yang pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Karena buat aku pribadi hobi ya hobi. Pekerjaannya pekerjaan, jadi beda lagi. Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke maksud luasnya dari hobi yang dibayar itu mungkin lebih ke bukan kayak yang tertuntut. Misalnya katakanlah kita jualan diecast, orang pesan diecast, katakanlah gue pingin diecastnya seperti mobil A. Misalnya perbandingannya 1:10, tapi misalnya dia cuma spesifik mobil A, mau kayak gimana pun dia ngikutin kita, itu mungkin enak. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia pingin diecast-nya, aku pingin diecast mobilnya mobil Jeep, tapi mobil Jeepnya mobil Jeep jadi Tayo, kan pusing juga kita ya. Enak gitu ya, tiba-tiba gitu ya, mobil Jeep jadi Tayo tuh guys, wah. Sebenarnya nggak salah juga sih, aku juga dibilang bukan terlalu menolak istilah pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar, bukan berarti aku nggak setuju juga. Cuman untuk aku pribadi ya kurang hobi, pas. Hobi is hobi gitu, jangan ada tuntutan apa-apa. Betul. Gitu. Coba bayangkan, hobi Anda nonton bokep, terus Anda dibayar harus nonton bokep tiap hari. Nggak enak guys, enak. Otak kalian makin menciut. Iya. Kalian akan enak melihat wanita, tidak akan tertarik. Lihat pantat kucing pun tidak akan enak. Enggak. Lu cuman berhalusinasi doang. Fetish lu cuman berhalu doang. Maaf, itu untuk nonton bokep bukan passion ya. Maaf ya. Aji nanti kalau misalkan ini podcast bakal panjang ya. Aji nanti brandingan aku bakal jadi ya cowok mesum doang anjir. Gak apa-apa ya. Ya Mbak, ini kan cuma brandingan aja. Aslinya dia enggak gini kok. Soalnya aslinya mah sholat. Mungkin di episode selanjutnya brandingan aku bakal beda lagi. Enggak, udah gini aja. Kayak gitu. Mungkin ya dari aku kayak gitu sih. Jadi untuk kalian yang mau masuk kerja, bimbel apapun bagiannya untuk mengisi portofolio kalian lebih baik diambil aja. Atau mungkin mau coba-coba kok sekarang tuh ada istilah ini intern. Yang kayak gimana? Intern tuh jadi kita kayak kerja magang. Gitu. Ada banyak sekarang memang dari beberapa perusahaan itu membuka lowongan intern itu mungkin bayarannya tidak besar. Mungkin juga tidak sesuai UMR lah misalnya. UMR daerah, tapi itu portofolio yang lumayan. Jadi kalau misalnya kalian mau coba aja. Boleh, itu untuk portofolio kalian masukin aja. Karena ketika kalian udah punya portofolio itu sebagai intern, misalnya di perusahaan A dan bagian apa, itu akan lumayan juga. Karena buat beberapa perusahaan yang bukan yang dibilangnya bukan mainstream ya, kayak startup, kan itu memang benar-benar kita butuh orang-orang kreatif. Betul. Nah, kita tuh emang benar-benar butuh portofolio yang bisa ditunjukin skillnya. Gak sekedar cuman gelarnya doang. Itu sih. Makanya ya terlepas dari omongan yang kita obrolin tadi, apalagi terkhususnya dari aku pribadi gitu kan, pasti banyak salahnya. Yang bisa aku tekankan, yang bisa aku pengen ini sampai ke kalian sebagai pendengar atau penonton, ya
Mau apapun status kalian, entah itu emang sedang bekerja atau lagi pengangguran atau mungkin fresh graduate ya, perbanyak skill aja sih. Bukan perbanyak skill sih. Itu yang di nasi Padang bukan sih? Yang di nasi Padang bukan sih? Apa anjir? Skill? Kikil. Kikil. Bapak banget. Ya, intinya perbanyak skill, tapi kalau bisa ada yang lu fokusin di satu aja. Berarti kayak kalau misalnya emang ilmunya kurang, belajarnya otomotif ya, apa sih namanya, belajar sendiri tuh? Otodidak. Otodidak. Oke. Terus otomotif lebih ke lah, lu belajar pakai motor mungkin gitu. Oh iya, benar-benar. Motoran sambil baca kan. Mantap juga tuh. Agak aneh. Nah, apa sih? Terus sumpah kalau dipikir-pikirnya dari tadi omongan episode pertama ini alurnya gak tau kemana anjir. Iya. Apakah episode kedepannya bakal sama kayak gini? Janganlah ya. Ya masa rapi ya sama lah. Sejujurnya ya aku pribadi ini untuk episode pertama masih belum kebayang. Aku juga masih canggung mungkin. Belum kebayang harus ngomong yang aman kayak gimana. Menempatkan jokes-jokes yang kayak gimana aku juga belum kebayang. Tapi ya kalau kita nggak mulai dari sekarang ya kapan lagi? Betul. Itu sih. Intinya memulai itu lebih mudah daripada konsisten. Yes. Jadi apa itu podcast? Apa ini? Podcast ini buat apa? Bohong. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan sebelum kita hari perbincangan ini. Anjir. Yang udah berapa menit sih? Anjir udah 46 menit. Nggak usah disebutin kalau ini. Karena memang dia begitu orangnya. Terlalu jujur, saya heran. Gak kerasa. Nah, terus ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Udah sih. Udah segitu. Itu aja ya. Udah itu aja sih. Mungkin aku juga segitu aja. Terima kasih udah mendengarkan episode pertama ini dari kita yang perbincangannya harusnya apa tapi kemana ngalor ngidul, namanya juga ya bapak-bapak ya. Sama anak muda. Asik. Yang menuju Parubaya. Saya paru apa nih? Paru goreng. Ya, sebelum mengakhiri episode kali ini, podcast kali ini apa tuh? Coba dulu. Oh enggak. Oke. Ya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang enak didengar. Kalau bahasanya kurang baik. Ya, namanya juga manusia, bukan babi boy. Jadi keluarin jir. Maaf juga kalau kita ada salah kata, jokesnya kemana aja, menyinggung mungkin ke pemerintahan, mohon maaf, saya nggak ikut-ikutan. Saya udah coba skip, tapi tetap keluar. Ya, saya mohon maaf ya. Balik lagi ke nama podcastnya. Nama juga karyawan. Oke, sekian dari kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Dwi. Saya Novan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Aduh.